Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Happy Hapipa dalam kegiatan Tausiah Duha SMPN 3 Cibadak. Kali ini Ibu akan menyampaikan tentang adab berpakaian dalam Islam. Adab berpakaian salah satunya sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Walibasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ada 8 adab berpakaian. Yang pertama menutup aurat. Yang kedua tidak menyerupai pakaian orang kafir. Yang ketiga tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Yang keempat tidak transparan dan tidak ketat. Yang kelima mengawali berpakaian dari bagian kanan. Yang keenam berdoa sebelum berpakaian. Yang ketujuh tidak menimbulkan riya. Dan yang kedelapan adalah larangan menggunakan sutra. Baiklah, Ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama menutup aurat. Sebagaimana yang disampaikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26, bahwa fungsi utama pakaian bagi umat muslim ialah untuk menutup aurat. Menutup aurat sudah menjadi fitrah bagi umat manusia yang telah dilakukan sejak Nabi Adam alaihi salam dan istrinya memakan buah larangan Allah yang membuat aurat mereka terlihat. Para ulama juga menggunakan ayat tersebut untuk menyerukan kewajiban bagi muslim dan muslimah untuk menutup aurat mereka. Bagi perempuan, semua tubuhnya merupakan aurat, kecuali bagian muka dan telapak tangan. Sementara aurat laki-laki mulai dari pusar sampai lutut. Kewajiban berpakaian yang menutup aurat juga dipertegas lagi dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Dalam ayat tersebut disampaikan bahwa hendaknya seorang muslimah yang beriman menutupkan kain kerudung atau jilbab ke dadanya. Yang kedua, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Dalam sebuah hadis menyampaikan bahwa seseorang yang berpakaian menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4031. Namun seruan ini menimbulkan banyak kebingungan. Batasan pakaian seperti apa yang dianggap menyerupai orang-orang kafir? Seseorang akan dianggap berdosa jika mereka berpakaian seperti orang kafir dengan tujuan untuk menyampaikan syiar-syiar terkait hari raya dan peribadatannya. Misalnya, seorang muslim yang dengan sengaja mengenakan pakaian biarawati, jubah pendeta, dan sejenisnya yang bertujuan untuk ikut dalam mengikuti ritual di hari raya agama tersebut. Adab yang ketiga adalah tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Seorang muslim dan muslimah juga harus memilah-milah model pakaian yang dikenakan agar tidak menyerupai lawan jenis. Sesuai dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5885 yang menyampaikan bahwa Rasul melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Begitu juga dengan laki-laki yang menyerupai wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci kaumnya yang menggunakan busana yang menjadi kekhususan lawan jenis mereka. Yang keempat, tidak transparan dan tidak ketat.
khususnya bagi wanita-wanita muslimah yang saat ini masih banyak menggunakan model pakaian ketat dan transparan di muka umum. Desain dan gaya baju di zaman sekarang memang terlihat modern karena kebanyakan mengikuti budaya barat. Jika terlena, maka bisa menjadi lubang dosa yang nyata bagi umat muslim. Gunakanlah desain baju yang tebal dan tidak ketat. Hindari mengenakan pakaian yang menampilkan lekuk tubuh untuk mencegah pandangan syahwat dari lawan jenis. Seperti yang ditegaskan dalam hadis Imam Muslim nomor 2128, bahwa orang-orang yang berpakaian tetapi seperti telanjang atau ketat dan transparan, maka tidak akan masuk surga, bahkan tidak merasakan wanginya sekalipun. Adab yang kelima, mengawali berpakaian dari kanan. Dalam berpakaian, hendaknya mengawali dari tubuh bagian kanan terlebih dahulu. Adab ini disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 168, bahwa Nabi selalu membiasakan diri untuk mendahulukan yang kanan, seperti saat menggunakan sandal, menyisir rambut, bersuci, dan urusan-urusan lainnya. Yang keenam, berdoa sebelum berpakaian. Islam selalu mengajarkan berbagai hal disertai dengan doa dan tuntunannya. Bahkan untuk urusan mengenakan pakaian juga telah ada disiapkan doanya. Sebelum mengenakan pakaian, ada baiknya membaca doa berikut. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku minta kepada engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya. Dan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Adab yang ketujuh adalah tidak menimbulkan riya. Melalui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menerangkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memandang umatnya di hari kiamat jika selama hidupnya sering mengenakan pakaian berlebih-lebihan yang menimbulkan perasaan riya atau ingin dipuji orang. Berbusanalah yang sederhana, sewajarnya dan sesuai dengan fungsinya. Tidak perlu menggunakan pakaian dengan harga yang sangat mahal atau aksesoris langka, karena bisa memicu perasaan sombong dalam diri sendiri. Yang kedelapan adalah larangan memakai sutra. Tahukah Anda ada berpakaian dalam Islam melarang kaum laki-laki menggunakan pakaian sutra? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya menyampaikan bahwa umat Muslim yang mengenakan pakaian sutra maka tidak akan memakainya di akhirat nanti. Hadis muttafaq alaih. Jadi setelah mengetahui adab berpakaian dalam Islam di atas, ada baiknya sebagai umat Muslim untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu bukan mengenai adab berpakaian dalam Islam? Yuk mulai biasakan dan terapkan adab di atas agar selalu menjadi seorang muslim atau muslimah yang beriman. Terima kasih, demikian yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.